Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab as-sadisu tawaful wada, yaitu tawaf perpisahan. Yajibu tawaful wada ala al-asah ala kulli man yufariqu Makkah ila baladihi mutlaqan au ila Makkah au ila makanin yub'adu an Makkata marhalatin. Syartuhu an yaf'alahu inda iradati safar bahithu yakunu akhira ahdihi bil bait qabla safar fala yamkuthu ba'dahu bi Makkah illa idza kana mushtaghilan bi asbabis safar fa in ta'akhkhara li ghairi uzrin wajabat alaihi i'adatuhu wa muqabilul ashah anna tawafal wada sunnatun muakkadah wa huwa madhhabul Imam Malik. Tawaf wada artinya tawaf perpisahan. Jika seseorang tersebut sudah menyelesaikan seluruh wajibatul hajj, arkanul hajj, wajib-wajibnya haji, maka sampailah pada tawaf wada, yaitu tawaf di mana kita ingin meninggalkan Mekah. Nah, dalam beberapa mazhab, menurut mazhab Imam Malik, tawaf wada itu sunnah muakkadah. Jadi seandainya orang tidak melakukan tawaf wada pun tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, yajib tawaful wada al-ashah. Artinya sangat ditekankan sekali bahwasanya tawaf wada itu menjadi hukumnya wajib, tapi bukan rukun. Artinya tawaf wada itu bukan rukun. Seandainya seseorang tadi tidak tawaf wada, tapi dia diperbolehkan untuk menggantinya dengan dam, ya bayar saja. Kalau mengikuti pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut kembali kepada mazhab Imam Malik, ya tidak jadi masalah, tidak bayar dam pun tidak apa-apa. Maka dikatakan wajib ala tawaf ala al-ashah ala kulli ala al-ashah. Artinya di sini ada pendapat lain yang mengatakan tidak wajib. Ala kulli man yufariqu Makkata ila baladihi mutlaqan au ila Makkata au ila makanin min Makkata marhalatin, atau memang dia ingin meninggalkan Mekah, jaraknya antara dia dari Mekah dan ingin berpergian marhalatin 83 kilo. Berarti mana ya? Taif itu enggak sampai. Taif itu cuma 70 kiloan. Enggak tahu kemana. Ke Jeddah berapa? Enggak, misalnya dari Mekah. Saya kaget juga Mekah ada sungai Duri. Iya, Taif kan itu 70. Jeddah, mungkin ke Jeddah ya. Atau Riyadh.
Iya, mungkin lah. Coba cek nanti misalkan dari Mekah ke kota yang dimana melebihi daripada 83 kilo. Berarti dia itu terhitung berpisah dengan Mekah. Nah, walaupun nanti dia akan balik lagi ke mana? Ke Mekah. Tapi situ terhitung dia sudah dikatakan orang yang ingin meninggalkan Mekah. Maka dia dianjurkan, diwajibkan untuk tawaful wada. Nah, ini syaratnya. An yaf'alahu inda iradatis safar. Sebaiknya dilakukan tawaf wada itu ketika memang betul-betul dia ingin pergi, artinya musafir. Misalkan sudah selesai semua, kepala rombong bilang besok kita pulang ke Indonesia, atau besok pergi ke Madinah misalkan. Saya tidak tahu kalau kita ini Mekah dulu atau Madinah dulu kalau haji Indonesia. Ada yang Madinah, ada yang Mekah dulu kan, berarti berbeda-beda. Nah, kalau seandainya tadi Mekah dulu, berarti Madinah setelahnya kan. Kalau dari Madinah ke Mekah, berarti kan langsung pulang, selesai berarti. Nah, intinya ketika ingin safar ke Mekah atau ingin safar ke tanah air, ya tadi dia melakukan tawaful wada. Itu sebaiknya misalkan tawaf wada, pulangnya kata itu jam 10 misalkan. Ya sudah, antum habis sholat subuh udah siap-siap apa semuanya, sholat subuh, waktu sholat subuh tinggal tawaf. Enggak perlu mabit lagi, enggak perlu pergi ke mana, ke apa, bukan kayak umroh. Jangan kayak umroh nanti mau pergi lagi ke Tanim, ke apa, enggak. Ini langsung saja, langsung tawaf. Kemudian takutnya nanti ke mikot lagi. Saya mau mikot nih. Jadi dia ke mikot, ini nak umroh nama, bukan nak tawaf wada namanya. Ini pergi umroh pula. Jadi langsung saja ketika udah turun hotel, langsung subuh hari tawaf wada, sama tawafnya 7 kali, niat tawaf wada, udah selesai, langsung pulang. Tawaf perpisahan. Ya, Mekah Jeddah 84, berarti apa namanya nih Pak Juwargo nih, searching di Google 84 Mekah Jeddah. Mekah Jeddah berarti sudah masuk marhalatin, sama kayak dari sini Sungai Duri tadi. Iya. Cuman kita kan lama, kalau sana kan cepat. Ya. Taib, fala yamkusu ba'dahu bi Makkah an yakuna akhir ahlihi bil bait qabla safar. Fala yadur ta'khir ba'dahu li ajli du'a ba'dahu wa rak'atahu wa itu. Tak jadi masalah. Misalkan tawaf wada itu lama betul, masih doa. Misalnya dia tawaf wada itu misalkan dari jam subuh berangkat, misalkan jam 2 kata itu. Dari jam subuh itu sampai 6 jam itu dia tawaf. Pergi dia ke mana? Ke Multazam. Habis Multazam dia berusaha untuk mencium Hajarul Aswad lagi, terus dia berusaha lagi sholat di mana, di Hijir Ismail. Pokoknya kesempatan itu dia lakukan semuanya, enggak jadi masalah. Udah dia tawaf selesai 7, kemudian dia berusaha tadi pergi ke Hajarul Aswad, sampai lama di Mekah tadi, masih lama, enggak jadi masalah, enggak apa-apa. Jadi enggak harus 7 langsung berdebu, cepat. Ini apa namanya? Ini udah perpisahan nih, tak boleh lagi. Enggak, boleh saja. Boleh. Untuk mau sibukkan diri dengan Hajarul Aswad, sibukkan diri dengan kepengen sholat di mana? Di Hijir Ismail. Insyaallah. Jangan katakan ramai, kalau punya niat pasti dapat. Itu aja. Tapi mau sabar. Jangan pakai pakai bayar, jangan joki. Nah, di sana tuh ada joki, orang-orang Afrika, joki besar-besar badannya. Nah, itu kalau tidak salah dulu itu
Zaman saya itu 100 rial, 150 rial begitu bayar dia. Nanti dia di depan, kita di belakang dia. Nanti dia ngantarkan sampai ke Hajarul Aswad. Orang tuh digini-gini kan, mana nggak badan dia besar, 2 meter lebih badan dia. Wah, kita mandang dia begini kan tuh orang tuh. Nanti dia sampailah di mana, di Hajarul Aswad, dia pegang tuh nanti. Masuk tuh dia, masuk. Tapi itulah orang ini pernah disinggung saya punya guru, Syed Habib Umar. Dia mengatakan, bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang sunnah, tapi di detik itu Anda melakukan sesuatu yang haram. Idza namanya. Di situ kan kita menyakiti orang lain. Antum betul memang ingin melakukan sunnah. Artinya Hajarul Aswad ini kan sunnah untuk mencium. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai batu, katanya. Diajak ngomong batu tadi. Kata Sayyidina Umar, seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, aku tak akan cium kau. Aku tidak mau cium kau. Karena aku langsung melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun cinta untuk menciummu karena Rasulullah. Jadi kembali lagi, mencium Hajarul Aswad sunnah. Jangan melakukan hal-hal di mana di situ kita melakukan perbuatan lebih daripada sunnah, yaitu keharaman. Itu dia betul-betul disiku orang tuh. Mau gini kan ya. Ini kita nih misalkan bayar udah nih, antum bayar ke rombongan nih, bayar 10 orang. Kan lumayan tuh dia dapat tuh kan. 1.000 rial dia dapat. Rombongan nih jaga belakang, dia depan 2, 1 belakang. Begini dia udah. Jadi kita betul-betul, kalau kita mau mencium Hajarul Aswad tuh kan pakai trik, mutar macam ngikuti macam ngikuti arus kan, baru bisa dapat. Mana bisa kita main potong main macam arus. Ini kita nak nyebrang ke ke sungai dari mana, dari Tembelan Sampit situ, kita mau menuju ke seberang sana. Lalu kita begini, hilang cerita sampai ke depan sana, lalu dapat di bawah jembatan sana nanti kan tidak bisa. Ya kan mau ngambil arus ke sana dulu, ngikuti baru kayak gitu lah. Ketika kita ingin mencium Hajarul Aswad, kita macam ngikuti dulu. Tapi kan bukan tawaf. Kalau tawaf agak repot. Tapi ngikuti alur tawaf kan. Tawaf ikuti begini, ambil celah baru dapat. Kalau ini enggak nih, betul-betul motong arus dia. Tengok sana betul. Orang gini kan ya. Sampailah di situ. Nah, di situ menyakiti hati orang lain. Barulah dicerita ke Indonesia bangga. Soalnya cium. Ente tak cium kau, kata dia. Tada, rugi kau. Mungkin kau kena buta kan Allah kali mata kau, kata dia. Ya mana. Ini omongan-omongan kita ni kan kadang-kadang menyakitkan hati kak. 2 hal yang kalau saya tu tak nyaman dengarnya orang cerita. Orang meninggal, semua orang pergi ke Ka'bah tu. Ya. Kau mandang tak Ka'bah, kata dia. Kalau kau tak mandang, kata dia. Kau gini langsung tuh mulutnya langsung Langsung ngejas perbuatan orang dulu yang dia lakukan. Tapi memang iya gak sih ada, cuman jangan ada kawan saya tuh kena tampar orang. Mudah kena tampar tuh. Lama siapa nampar aku nih, kata dia. Mana ada, kata dia. Itulah kau biasa nampar orang. Di ustad suka nampar. Mungkin dia suka ditampar. Jadi sampai di Mekah dia bilang saya kena tampar, kata dia. Kalau saya tuh 3 kali saya hilang sendal. Hilang sendal saya terus. Saya pikir-pikir betul juga ya. Ini di pondok saya suka pakai sendal kawan tak berkabar nih, kata dia. Pagi udah betul-betul saya nyimpan itu di Masjidil Haram. Betul nyimpan. Ingat saya tempatnya ini simpan. Pas selesai tengok hilang tak ada. Udah diam ajalah. Ini jazaan bima kanu ya'malun, kata dia. Perbuatan balasan atas perbuatan yang pernah
dilakukan. Mungkin penghapus dosa. Ya, baik. Intinya tadi jangan sampai menyakiti. Kalau seandainya dia doa, kemudian sholat, mencari tempat sholat setelah dia sholat di situ, tidak jadi masalah. Itu hal-hal yang diperbolehkan. Wa zamzam wa syaddah rihlihi wa syira'u zat walau ma'a ta'rid, atau mungkin dia masih belanja, tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa. Misalkan tadi cepatlah dia nih jam 5, selesailah dia jam 7, jam 9, masih ada 3 jam lagi. Nah, dia belanja dulu. Belanja ini, boleh, tidak apa-apa. Jadi bukan wajib harus bergegas, selesai gak tawaf langsung wajib balik. Takutnya kan pemikirannya begini, kalau seandainya kau tak cepat, berarti kau ini harus ulang lagi. Nah, takutnya itu begitu. Takutnya pemikirannya tuh ada jeda sedikit. Ngapa? Kau udah tawaf ke? Udah. Kau ngapa lagi? Belanja loh. Mana boleh belanja lagi? Kita ini udah berpisah dah sama Mekah. Tak boleh lagi. Anda jadi masalah. Keperluan enggak menjadi masalah. Au jama'atin uqimat wa kullu syughlin ya yugadaru salatul janazah bi aqfi mungkin wa in kasra dzalik. Ada salat jenazah habis tawaf, wadah tahu-tahu ngelihat ada jenazah misalkan, udah salat enggak apa-apa. Bukan berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah yang lain, tetap masih diperbolehkan. Kalau mau sholat jenazah, hari-hari jenazah tak putus. Makanya kalau di Mekah itu bukan 5 waktu, tapi 6 waktu. 6 waktunya sholat jenazah. Ada aja yang meninggal. Apalagi kalau haji, subhanallah. Ya, tapi orang yang meninggal di sana sebenarnya tidak wajib ditangisi. Jangan ditangisi orang yang sudah meninggal di sana. Itu kebahagiaan bagi mereka. Itu kebahagiaan. Yang wajib ditangisi itu kita kalau meninggal di Indonesia. Tapi kalau orang itu meninggal di Mekah, dikuburkan di Mekah, meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah, itu harapan seluruh umat Islam. Harapan. Maka Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Khairul Muhammadiyah, beliau mengatakan setiap muslim, setiap mukmin, laki-laki dan perempuan wajib punya niat untuk mati meninggal di kota Mekah atau di kota Madinah. Wajib. Pasang niat dari sekarang. Ya. Aku deh, saya tak bisa Pak Ustaz, saya kepengennya di tanah wakaf sebelah rumah tu. Jangan Pak, jangan apa? Jangan pengen meninggal di sini, dah. Pengen meninggal di sana. Kalaulah Allah takdirkan kita meninggal di sini, kita dapat pahala digabungkan bersama orang-orang yang ada di sana. Artinya apa? Tempat yang paling aman menurut hadis yang sahih, ya, yang tidak akan ditijak oleh Dajjal dan Dajjal tidak akan pernah memasukinya. Fitnah tersebut hanyalah orang-orang kota Makkah dan kota Madinah. Itu tempat yang tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Dajjal tadi. Jadi ini tempat yang betul-betul suci, tempat yang betul-betul dihormati, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dua tempat ini. Nah, ini maka kita dianjurkan untuk meninggal di sana. Jadi kalau nanti dapat kabar waktu haji ada saudara meninggal dunia semuanya, ya kita ucapkan bela sungkawa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kuatkan kepada keluarganya, bilang ini anugerah Allah, ini anugerah, bukan sesuatu musibah. Nah, itu anugerah, karena para ulama kita semua pengen meninggal di sana. Coba lihat antum, Mbah Mun Zubair, ya, semuanya kepengen, tapi tidak semua juga orang bisa ditakdirkan meninggal di sana, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Baik. Bi ghairi uzrin wajabat alaihi i'adatuhu wa muqabilul ashah. Ya, pendapat yang sahih anna tawafal wada sunnatan muakkada. Ya, wa huwa madhhabul
Imam Malik. Yasqutu tawaful wada anil haid wan nufasa. Nah, bagi orang haid dan nifas enggak usah. Misalkan di haid saat itu ya sudah, enggak usah tawaf, enggak usah memaksa untuk tawaful wada. Wa kadzalika yasqutu ala man bihi qarhusail wa khaif min zalimin aw gharimin aw mu'sir, atau memang dia adalah orang yang bisul, kena bisul pula dia di sana, atau apa kakinya sakit atau apa, udah ambillah pendapat yang sunnah, jangan dipaksa. Tapi kan Pak Ustadz, di atas kita bisa pakai apa? Pakai roda, ya silakan kalau memang tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan, silakan. Tapi kalau di sana bayar lah, kan bayar itu, bukan yang tidak bayar itu, Pak, bayar lagi. Ya, kalau ada ongkos, ada biaya, silahkan. Dengan keterbatasan tadi, dengan sakit apa semuanya. Nah, kalau seandainya memang apa tidak juga ingin melakukan tawaful wada, tapi tawaful wada itu punya kesan tersendiri, punya kesan. Itu kalau saya rasa itu momen terindah lah. Tawaf wada itu momen terindah. Nah, ketika kita muter tawaf itu bukan kayak biasa. Kalau kayak biasa itu kan kita bakal masih berada di Mekah. Kalau tawaf wada ini kan betul-betul kita akan meninggalkan Ka'bah nih. Ini kita akan berjumpa lagi atau enggak, atau Allah izinkan lagi kembali lagi atau tidak. Jadi rasa kedekatan kita dengan Allah itu lewat Ka'bah itu betul-betul terasa. Pandangan terakhir apa semuanya, ya Allah, doanya kita pun semakin kuat, nggak semakin yakin, ya Allah balikkan lagi ke sini, ya Allah balikkan lagi ke sini, ya Allah, gitu. Makanya ada satu amalan, tapi itu jangan tanya dalilnya, jangan tanya dalilnya ya. Ini amalan orang-orang soleh di kota dari guru-guru kita di Yaman. Jadi kalau kita ingin kembali lagi ke tempat itu, nah, tulis ayat yang berbunyi begini. Tapi jangan ditulis pakai spidol. Innalladzi farada 'alaika la radduka ila ma'ad. Nah, misalkan saya ini kepengen balik lagi ke masjid fastabiqul khairat. Nah, saya tulis lah. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Nah, tulis. Tapi jangan pakai spidol ya, kena amuk orang nanti. Iya. Pakai ini aja, pakai tangan. Iya, tulis di dindingnya gitu. Insya Allah balik lagi ke tempat yang dikunjungi tadi. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Itu ayat. Ya. Itu ayat dalam Al-Quran, mengambil rahasia daripada ayat Al-Quran. La radduka ila ma'ad, artinya itu sesungguhnya Allah yang mewajibkan kita Quran, la radduka ila ma'ad, dan Allah akan mengembalikan pada tempat yang sudah dijanjikan. Artinya itu perjanjian kita. Nah, jadi kalau pergi kemana saja, tidak harus ke Mekah, ke tempat yang baik, ke tempat siapa, semuanya tulis lagi itu. Nah, insya Allah balik lagi ke tempat itu. Kalau saya yakin bisa balik lagi ke Mekah, karena saya nulis itu di Ka'bah. jadi saya yakin lagi bakal balik lagi. Karena banyak tempat yang saya tulis saya balik lagi. Ya. Cuman itulah kadang niat yang kurang kuat. Kalau niatnya kuat, apa semuanya insya Allah sampai. Ya. Kalau niatnya kuat, rindunya semakin bertambah, jangan pikirkan logika. Maka kata Habib Umar bilang, kalau orang rindu Mekah, rindu Madinah, intinya itu kerinduan dan ketegaran ketulusan hati. Itu yang dibetulkan. Sampai. Antum tak usah cerita macam mana duitnya, macam mana siapa yang berangkatkan. Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Itu biar Allah yang ngatur. Nah, intinya tadi punya kerinduan dan niat yang suci, niat yang tulus. Ya Allah, kepengen ke Mekah, kepengen haji, kepengen umroh, niatkan
kerinduan, terus tanamkan kerinduan dengan Mekah. Kalau bisa sampai mimpi-mimpi. Nah, nanti insya Allah pasti Allah mudahkan jalannya. Ya. Oh, kirim ya. Nanti saya kirim ke grup ya, Bu ya. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepadamu Al-Qur'an. Ya. Laradduka, dan Allah juga yang akan mengembalikanmu pada tempat yang dijanjikan. Ya. Mengambil rahasia daripada ayat tersebut. Jangan tanya dalilnya. Ya. Adakah Pak Ustadz Rasulullah menganjurkan itu? Nah, itu berat nanti. Itu nanti pembahasannya jadi berat lagi. Ini amaliyah. Tip mengambil rahasia daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Amalan-amalan orang soleh. Ya. Tidak bertentangan dengan syariat, ya. Tidak melakukan sesuatu yang haram. Baik. Iya, nanti saya cek bentar. Nah, nanti. Tayyib, yasqutu tawaful wada anil haid wan nufasa. Jadi untuk orang yang haid dan nufasa tidak dianjur. Wala isma wala fidyata alaihima. Tidak wajib juga dia membayar fidyah. Tidak. Ya sudah, tinggalkan aja. Bagi orang yang yang haid tadi, dia tidak wajib bayar fidyah dan juga tidak berdosa alaihima. Fa idza tahurata qabla mufaraqati Makkah lazimah tawaf, terkecuali memang si wanita tersebut bersih. Nah, bersih dia sebelum tawaf wada, dia bersih, maka dia wajib. Tapi seandainya ketika itu, di saat itu dia menstruasi, maka hukumnya tidak wajib. Dia tidak wajib dalam hal ini, tidak juga membayar denda. Tidak, sama sekali free. Udah selesai. Haid, menstruasi, udah selesai. Tinggalkan Mekah. Tinggalkan Mekah tanpa menggunakan tanpa menjalankan tawaful wada. Qabla mufaraqati Makkah lazimahuma at-tawaf. Kemudian sunanul hajj. Kita masuk pada bab kesunahan haji. Nah, ini yang banyak ditinggalkan. Ya, merasa ini hanyalah sekedar sunnah, lalu melepaskan diri kita hanya mengambil yang wajib. Padahal yang sunnah inilah menunjukkan bagaimana kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang ini meninggalkan sunnah-sunnah. Bukan hanya sunnah-sunnah haji, sunnah-sunnah yang keseharian juga hilang. Maka Nabi Muhammad mengatakan begini, Bapak Ibu, barang siapa yang mengerjakan sunnah inda fasadi ummati, ketika umat ini rusak, tapi sunnah itu tetap dijalankan, karena orang yang menjalankan sunnah di saat itu seperti gambaran Nabi Muhammad menggambarkan seperti orang yang memegang bara api panas dan tidak bisa lama. Nah, seperti itulah keadaan sekarang orang-orang yang ingin melakukan sunnah. Berat, ya. Artinya hal-hal yang disunnahkan sekarang disepelekan. Apa kata ada gini? Sunnah bah, tengok kalimatnya. Ketika udah menggunakan kalimat sunnah bah, kayaknya tuh ada sedikit menyepelekan, mengejek. Makanya kata Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan ciri-ciri orang yang bakal meninggalkan wajib itu terlihat dari awal. Lihat pertamanya. Pertama, orang itu mengerjakan makruh. Nah, contoh makruh bah, kata dia, tak apa-apa, kerjakan pun tak ada makruh. Dah, lihat proses berjalan, lama-lama dia akan meninggalkan sunnah. Kalimat itu dia bawa lagi ke sunnah. Lalu, kenapa kau tak ada puasa? Kenapa kau tidak ngerjakan sholat ini? Sunnah bah. Tengok,
Kan pertama dia makruh. Kalimat itu dia akan ucapkan lagi pada kalimat yang wajib. Ngapa kau tak sembahyang? Tak apa, Allah kan Maha Pengampun. Nanti dikodok pun bisa. Tengok lantis mulutnya ngomong kan. Ya, ini hal-hal yang dari awal sudah tidak dijaga. Jadi orang kalau sudah terbiasa meninggalkan makruh, mengerjakan makruh, kemudian meninggalkan sunnah, kelama-lamaan dia akan mengatakan yang wajib Allah Maha Pengampun. Selesailah. Berarti tidak ada amaliyah yang dia lakukan. Yang makruh tidak ditinggalkan, yang sunnah tidak dikerjakan, yang wajib udah pasti ditinggalkan, disepelekan. Nah, habis, hancur dunia kok udah macam gitu. Nah, maka Nabi Muhammad mewanti-wanti kepada kita, peganglah sunnah. Ketika nanti sunnah itu di mata orang lain sudah disepelekan, dan kalian melakukan sunnah itu seperti orang yang memegang bara api. Susah betul ketika kita ingin melakukan sunnah, kayak dicemoohkan orang lain. Makanya Nabi Muhammad juga mengatakan, bada ad-dinu ghariban fasayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Agama ini, kata Nabi Muhammad, datang dalam keadaan asing. Jangan heran nanti kembalinya pun seperti asing juga. Antum melakukan satu ibadah, mengamalkan sunnah, antum kayak diplototkan sama orang. Contoh misalkan, makan pakai tangan, simpel saja. Makan pakai tangan. Antum dilihat orang itu kayak jorok. Iya, apalagi. Atau setelah makan antum ngisap jari. Iya. Itu sunnah. Cuman antum mungkin tidak pernah. Karena orang, geli aku mandang. Loh, kok geli? Itu sunnah. Cuman janganlah dengan gaya macam orang selak. Makan nasi padang nih. Sedap. Saya makan nasi padang kemarin diajak, bukan seorang-seorang. Kalau seorang-seorang sih, apa namanya, kimikira di Putri Raya sana. Oh, sedap itu maka. Itu baru sedap tuh. Cuman sedap gak bayar lah. Iya. Habis saya kalau makan padang kan nengok kentang dulu. Tuh sedang sama kuah nangka sedap. Nah, itu jangan nggak sampai ramai orang berjilat. Sunnah, Pak Ustadz, sunnah. Itu udah salah benar tuh. Iya, tapo-tapo sikit lah tangan tuh ini kan ngambil sunnah. Jangan nggak betul-betul ini bukan ini malas cuci tangan nantinya. Kenapa kok tak cuci tangan? Udah bersih dah, kata dia. Kan gitu. Itu Bu, justru caranya yang salah. Makan pakai tangan. Hajib makan pakai tangan, asal jangan bubur ya pakai tangan. Indomie pakai tangan. Kalau nasi pakai tangan, hajib. Ya. Kalau kata orang bilang jorok, salah. Sekarang saya mau tanya, tangan ibu itu, tangan bapak itu, siapa yang makainya? Kan tak ada. Yang makai cuma siapa? Antum seorang. Yang bawa siapa? Antum. Yang tahu bersih atau tadanya siapa? Antum sendiri kan? Kita sendiri yang tahu tangan kita ini bersih atau tidak. Sekarang sendok. Saya mau tanya, berapa mulut sendok yang sudah masuk? Cuman tuh pikir, sebersih apapun lah dia nyucinya. Nah, dia cucinya pakai apa? Mami lemon ke apa semua, terserah lah. Apa namanya kan? Bersih kan betul, dibungkus pakai, kalau di hotel kan model di restoran ternama dibungkus pakai gini. Oh iya, saya mau tanya, berapa banyak mulut yang udah masuk dalam sendok itu? Antum tak tahu siapa-siapa yang udah masuk mulut sendok itu. Sekarang saya mau tanya balik, berapa banyak tangan yang udah masuk ke mulut tangan ibu bapak? Cuman satu aja, itu pun dulu waktu nyuapkan bini, pengantin baru. Nah, disuapkanlah bini yang tadi itu, bapak kan? Nah, masuklah tangan bapak itu ke mulut istri. Itu dulu. Sekarang pandai kau baju-baju seorang ya lah, kata dia. Makannya seorang pakai suap-suap apa, kan? Gitu. Ya kan, jadi kembali lagi, yang bersih itu ya kita tahunya.
Ya kalau kotor berarti antum sendiri yang tidak cuci tangan. Tapi ingat juga Bu Bapak Ibu, ini masalah cuci tangan nih. Mungkin takut terlupakan. Biasakan cuci tangan itu, saya tuh bingung juga, adat kita itu adat yang agak sedikit dirubah loh Pak. Nah, ini adat yang agak sedikit dirubah. Karena masalahnya tuh berat gini. Kita itu kan biasa kalau acara dikasih namanya koboan. Kemudian koboan satu antum putar-putar kan, itu masalah loh Bu, masalah. Sekarang gini, anan nggak tahu tangan antum, tangan 10 orang di kita ini, saya nggak tahu. Takutnya ada yang najis, tangan tuh najis, masuk. Berarti air ini najis, bukan hanya sekedar kotor, tapi najis ini air. Kenapa? Karena air ini bukan dalam kategori dua kula. Orang satu mangkok. Celokan. Ayo cuci tangan gitu dia. Betul lagi, cuci tangan. Cuci tangan lagi. Ini air udah enggak suci nih. Kalau seandainya ada yang najis. Tapi kalau seandainya enggak ada, ya enggak jadi masalah. Tapi kan ini kan dalam bab ihtiyat, berhati-hati. Ya, saya pun bingung juga. Habis itu selesai cuci tangan, selesai makan, koboan ini juga yang jadi tempat cuci tangan. Masukkan lagi, sana masukkan lagi. Nah, itu saya tak ngerti itu model begitu tuh. Ya, makanya kalau di Jawa sana enggak kayak gitu. Para guru-guru kita itu ngajarkan ya kayak model ada teko. Nah, kalau ada teko itu kan tangan antum kan begini. Teko lewat. Kalaupun ada najis, tangan itu sudah najis itu sudah jatuh ke sini. Teko, air dalam teko ini bersih. Tengok di tempat-tempat acara. Rata-rata kalau di sini saya lihat tempat orang-orang Madura. Orang-orang Madura sama-sama khusus sama tempat kiainya itu dikasihin. Nah, antum biasakan di rumah. Beli, dosa gak yang mahal-mahal benar. Teko plastik itu Bang Iri tahu tuh apa tuh? 35.000 lah kali. Kalau di rumah makan kan sekarang 35.000 sediakan. Atau memang pakai wastafel di rumah kalau untuk cuci tangan. Nah, jangan, bukan apa, takutnya tadi itu ada sesuatu najis di antara kita. Nah, kalau enggak ada sih ahlan wa sahlan, enggak jadi masalah. Tapi kan enggak tahu. Makanya Nabi Muhammad tuh pernah bilang begini, kalau kalian bangun tidur, walaupun kalian itu sebentar tidurnya, maka cepat-cepatlah cuci tanganmu ketika engkau ingin makan. Kenapa? Karena kalian tidak tahu ketika tidur tangan kau itu merabak kemana. Itu yang jadi masalah. Tidak tahu kan? Tergaruk, karena garuk nyaman tadi. Kan? Artinya kotor sudah tangan itu. Nabi itu udah ajarkan kepada kita. Nah, kembali lagi sunnah tadi dilakukan pernah, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak atau Abdullah bin Mubarak atau Abdullah bin Mas'ud begitu. Dia diundang di tempat raja-raja. Raja-raja itu pakai sendok, ini kan bukan dari sekarang, dari dulu sudah ada. Lalu dia pakai tangan. Kemudian ditanya, tinggalkanlah pakai tangan, pakai sendok saja. Lalu dia mengatakan, ataraktu sunnatan lihaula'il hamqa, kata dia. Apakah aku ingin meninggalkan sunnah karena orang-orang seperti kalian? Gara-gara kalian lalu aku meninggalkan sunnah. Aku tidak mau, biarkan aku seperti ini. Nah, banyak hal tuh kita tuh banyak sekarang ini kita tuh dialihkan. Contoh kamar mandi. Kloset apa? Kloset duduk itu. Ya. Kloset duduk sama kloset jongkok itu, kloset jongkok mampu bagi kita untuk mengerjakan sunnah. Kloset duduk itu tidak bisa untuk melakukan, tidak mungkin antum duduk di atas kursi jongkok. Berbahaya kan? Kalau seandainya tidak kuat,
pecah benda itu hal cerita. Mau enggak mau antum duduk. Sebenarnya kan kloset itu kan disetting untuk orang sakit. Hasilnya aslinya kan untuk orang, tapi sekarang kan udah mulai jadi gaya, ya, tren lah. Sama kan tempat saya pun begitu. Saya cuma buat untuk orang sakit. Kalau sakit, kalau apa namanya, kalau saya buat itu kemarin tuh gara-gara istri itu hamil. Nah, jadi saya buatkanlah itu ada kloset duduknya kan gitu. Tapi intinya begitu, susah untuk mengerjakan sunnah. Kan kita kan maaf nih, kita kan harus gini, sunnahnya Nabi. Nah, antum kan harus ngangkat angkat ini kan diangkat. Macam mana ceritanya antum maaf nih, duduk meraktekan ini di kloset duduk, yang ada tercebol, pecah benda tuh, hilang cerita, ganti punya uang udah pasti, bukan soal gantinya, ya pasti mudarat. Nah itu hal yang sikit kita sudah mulai dialihkan lah, ya mulai apa kayak berdiri, udahlah, ya. Kalau berdiri itu itu suatu hal yang saya bingung juga. Kalau ada masjid itu mempraktekkan kencing berdiri, nah itu pengurus masjid itu macam mana ya? Iya. Masjid tempat ilmu, masjid tempat ibadah, tapi mempraktekkan untuk memberikan media, artinya memberikan tempat bagi laki-laki untuk kencing berdiri. Macam mana ceritanya? Itu tak masuk akal itu. Jadi kalau ada masjid saya tengok itu ada tempat ada di sini, masjidnya. Iya, saya tak sebutlah. Iya. Ada pula kencing berdiri. Saya baru terpandang. Cuman, bagaimana seksi ibadahnya itu siapa gitu? Karena seksi ibadah ini kan dia tahu sunnah Nabi Muhammad. Masa iya antum diajarkan masuk masjid, diajarkan kencing berdiri, sedangkan Nabi Muhammad tak mengajarkan kita kencing berdiri. Ini kadang-kadang agak-agak bingung juga. Yang tadi itu menyepelekan sunnah. Tapi kembali lagi, apakah kencing berdiri itu boleh? Ya jawabannya boleh. Boleh dalam hal ini bukan berarti keterusan. Karena Nabi Muhammad tidak menganjurkan itu. Nabi Muhammad tidak menganjurkan itu. Makan atau minum lah. Saya tengok biasanya tuh, saya risih lihat orang itu minum pakai tangan kiri misalkan. Itu anak-anak gitu mulai sekarang itu mulai diajarkan adab itu loh. Itu mulai hilang betul. Saya sering duduk di kafe gitu, duduk sama kawan warung kopi. Saya tengok anak-anak zaman sekarang itu minum itu pakai tangan kiri, Pak. Saya kalau lihat pergi ke acara-acara pesta gitu, tengok bapak-bapaknya yang pakai jas, pakai celana, semua keren lah. Sambil berdiri minum sambil bawa gelas, selain gitu kan. Itu pakai tangan kiri. Saya tidak tahu lah, mungkin muslim atau bukan, wallahu a'lam lah. Jadi kalau seandainya seorang muslim ya miris, di mana sunnahnya Nabi Muhammad SAW dalam minumnya berdiri, kemudian pakai tangan kiri. Nah ini akhlak yang udah mulai seharusnya kita terapkan kepada anak-anak kita. Ini karena ini yang udah mulai jadi abu-abu, khususnya bagi zaman anak-anak kita sekarang ini. Kalau orang sekarang ini bilang sekarang ini anak Gen Z. Ya gitulah, kira begitulah ya. Ini betul-betul adab akhlak itu betul-betul hilang. Ya syukur-syukur ibu bapak punya anak yang sekolahnya masih menerapkan dari kecil itu tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu kalau betul-betul tidak diajarkan, mereka tidak tahu. Bukan mereka tak tahu, bukan, tapi tak ada yang mengajarkan. Dia tak tengok bapaknya makan seperti itu, dia tak tengok ibunya makan seperti itu, dia juga tak dapati pelajaran itu dari sekolah, dari rumah dia tidak dapat, dari sekolah dia tidak dapat, dari lingkungan juga tidak mendukung. Ini kehancuran generasi bangsa kita itu 3, Bu. Kata Syekh Abdullah Alwan, beliau mengatakan begini, 3 hal yang membuat generasi bangsa kita itu hancur. Pertama, dalam hal agama,
Yang pertama, anak itu harus mendapatkan pendidikan agama di rumah. Di rumah. Kalau dia tidak dapat di rumah, mungkin orang tuanya sibuk, super sibuk. Bapak sibuk, emak sibuk. Tak cukup untuk memberikan waktu mengajari anak-anaknya. Toyib, tidak jadi masalah. Berarti orang tua harus berpikir dengan jalan yang kedua, mencarikan tempat sekolah di mana pendidikan agamanya kuat. Dia harus dapatkan itu. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan ini yang paling pengaruh. Ketika sekolahnya kuat, tapi lingkungan tidak mendukung, hancur juga. Makanya khusus untuk, saya kemarin bicara, ngomong dengan ketua masjid Kalimantan Barat, Pontianak Barat. Lalu saya ngomong, Pak Profesor, ada Pak Profesor Firdaus juga di situ, ada Pak Doktor juga. Lalu beliau cerita begini, mirisnya generasi khususnya Pontianak. Bagaimana bisa generasi kita ini ke depannya bakal bagus? Karena di beberapa tempat generasi bangsa kita ini udah dihancurkan dulu otaknya. Lewat apa? Lewat itu. Lewat obat-obatan. Nah, jadi lingkungan tidak dirubah, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan generasi yang hebat. Nggak bisa. Ya antum syukur di sini lingkungannya bersih, bagus. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, susah. Ya saya syukur alhamdulillah. Ya. Kayak saya punya datuk dulu tahun 95, saya di tahun 96 saya dikeluarkan diberangkatkan ke Jakarta untuk mencari ilmu, dan beliau mengatakan kalau bisa kau tak usah balik-balik ke Pontianak dulu. Karena saat itu beliau betul-betul melihat lingkungan di tempat saya tinggal, antum tahu sendiri, tahun 96 itu, tahun 96 ke bawah itu tahun 90-an, itu semua tempat itu orang tahu. Wah, itu sulit untuk tinggal di sana. Antum kalau mau lihat orang model kayak judi, kolo-kolo, apa semuanya. Saya pandai main itu. Ya, saya bukan pandai main, saya sering nengok Kang. Ya, lopu, kolo-kolo, saya tahu. Ya, goncang 4, pasang 4, kena apa semuanya. Saya mandang. Saya tak main, tapi saya mandang orang. Lingkungan. Bagaimana enggak? Saya balik sekolah, saya duduk dengan orang begitu. Saya tengok sebelah main guli itu pakai apa? Pakai duit. Itu lingkungan yang subhanallah sulit untuk merubah diri kita. Tapi saya punya kakek bilang harus keluar, wajib keluar ini. Enggak bisa di sini, harus keluar. Kalau ente di sini tak jamin. Akhirnya betul dikeluarkan. Nah, tapi syukur alhamdulillah lingkungan itu sudah berubah. Punya cahaya barulah untuk kampung saya. Nah, berubah. Alhamdulillah. Pak warga udah di sana, udah sering lihat tengok. Ini alhamdulillah mulai berubah. Nah, kalau antum mau tahu tahun 90-an, ya, saya itu maaf Bu, duduk saya tukang beli arak. Ya. Masih kecil saya bayangkan, kelas 4-5 SD, saya duduk di depan rumah itu tempat tongkrongan anak-anak muda. Di sana itu ada rumah makan namanya rumah makan Amboyo di Simpang itu. Nah, saya sebutkan tempatnya. Saya masih ingat. Saya yang tukang, karena kan kita kecil, kalau dulu kan hukum alam, siapa orang yang ngumpul sama budak besar, dia kecil, kalau tak ada diusir, cuma 2, kalau dia bisa nurut. Nah itu aja. Kalau saya kan suka memang ngumpul, sampai sekarang saya suka, makanya itu. Mungkin terbawa gara-gara itu kali. Saya duduk gitu kan, saya suka aja duduk, saya tengok budak-budak itu kan, kawan-kawan, abang-abang gitu. Kau no, kata dia. Kalau tak ada kau balik ya, kata dia. Janganlah, kata dia. Kau belikan lo. Kan tak jauh dari rumah saya ke Simpang itu. Pakai sepeda ya. Belikan mereka tuh. Tapi janganlah ibu bapak bilang, oh Pak Ustadz nih ngajarkan orang Arab itu loh. Mana gak saya tahu. Saya belum. Tapi saya tengok itu pas sisa arak itu apa, tak ada dipinum, kan pakai api itu, api unggun. Api lah, manduk-manduk itu. Disiramkan arak itu. Betul. Langsung begini, ya Allah mak,
Ini kalau masuk ke dalam dada apa tak betak apa tak ancor benda ni. Tapi ya begitulah. Tapi sekarang saya ketemu lagi sama orang-orang yang dulu nyuruh saya tu. Intinya nyuruh saya dulu bang, tak usah gitulah beb kata dia. Jangan dulu kata dia. Sekarang kan saya ikut majelis kata dia. Kan ikut sekarang. Diingat, masih ingat? Saya tak ingat, saya ingat semua orang tu yang nyuruh saya. Allah, pokoknya antum zaman-zaman itu berat. Intinya lingkungan. Makanya kata Pak Doktor tadi mengatakan, khusus kita Pontianak untuk betul-betul ingin meningkatkan sumber daya manusia kita lewat anak-anak kita, generasi kita, harus keluar dari lingkungan itu. Kalau kita tidak berani keluar dari lingkungan itu, susah. Intinya cuma dua, engkau diwarnai atau mewarnai. Nah, itulah, jaga betul-betul lingkungan tempat kita berada. Saya ingat dulu ada orang Chinese. Orang Chinese itu cari rumah. Dia tuh cari rumah mutar-mutar. Kawan saya. Lalu saya tanya, "Kok susah benar kau cari rumah?" kata saya. "Rumah yang ini sudah ada, rumah yang ini sudah ada." "Kenapa?" "Pak No, saya itu cari rumah bukan soal bagusnya rumah," kata dia. "Cuman saya lihat dulu proses lingkungannya. Lingkungannya itu seperti apa? Kalau lingkungannya itu baik, anak saya keluar nanti, ketika anak saya keluar bermain dengan mereka, saya bisa jamin. Tapi kalau saya keluar, anak saya bermain dengan mereka, anak saya balik, tahu-tahu dia bawa kebun binatang. Saya tak pernah ajarkan, ibunya tidak ajarkan, saya tidak ajarkan kalimat-kalimat kebun binatang, tapi dia dapat dari mana? Dia dapat dari lingkungan teman-teman dia bermain. Nah, jangan kira antum lingkungan itu tidak merubah. Kemarin satu orang datang kepada saya, cerita curhat, nangis. Sampai sekarang bapaknya itu bilang begini, kalau saya mati, anak saya lebih baik tak usah datang sama saya. Karena bapaknya itu lumayan keras. Anaknya itu pesantren. Inilah Bu ya. Pesantren bukan berarti pesantren itu tidak bisa mendidik. Tapi kalau lingkungan, dia keluar dari pesantren, kepada siapa dia berteman. Sampai sekarang, kemarin baru dia cerita sama saya. Emaknya itu meninggal, dia keluar dari rumah, emaknya meninggal, cuman mandang emaknya di kubur. Habis itu dia lari balik. Sampai sekarang, dia bilang, "Pak Ustadz, salah saya ini apa Pak Ustadz? Anak saya ini saya kuliahkan, mondok 8 tahun lebih mondok." Bayangkan, ini 8 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk mendidik seseorang. Tapi ternyata pendidikan pesantren, benteng pesantren itu masih bisa roboh ketika dia keluar dan dia berteman, circle-nya tidak benar. Jadi tak bisa menjamin juga. Ini yang pesantren loh. Apalagi yang tidak pesantren. Siapa yang bisa jamin pergaulan anak sekarang? Apalagi tadi itu baru keluar pesantren, ya macam singa keluar dari kandang lah. Kata dia, ini bagus semua nih kata dia kan. Ya, tak terkontrol. Ya, sampai sekarang dia bilang, "Macam mana enggak Bang?" kata saya. Habib tadi, "Tak usah Bang, doa kan," kata saya. Jelek-jelek pun tetap anak. Tapi itulah Beb, saya pun dah tak mampu dah. Kalau saya mati, saya pesan dah sama orang masjid, jangan hubungi anak saya dan jangan kasih tahu anak sampai dia kesalnya itu sampai seperti itu. Kok bisa 4 anaknya, yang satu yang dia harapkan untuk menjaga tadi di sekolah kan, dia pesantren kan, ternyata ini yang menjadi benalu dalam keluarganya dia. Ya, anak tak bisa protes. Mau anak salah bapak tidak akan pernah salah. Orang tua itu tidak sah. Yang salah itu anak. Itu konsep dalam anak, menjadi seorang anak. Jangan pernah nyalahkan orang tua. Yang salah itu bapak. Jadi kita harus pandai-pandai mengikuti alurnya. Ya, bapak begini, ya kadang kan tidak semuanya orang tua itu sejalan dengan pikiran. Tapi anak harus bisa mengikuti pikiran
Kalaupun tidak setuju, punya cara yang lebih baik. Tidak sampai kesannya membuat hati orang tua tadi terluka. Nasallallahu alafiyah. Nah, ini yang paling terpenting tadi Bapak Ibu. Ya, kalau anak kita pertama di rumah dapat asupan agama yang kuat, alhamdulillah. Ditambah lagi dengan sekolah yang baik, yang ada kuat juga agamanya, syukur alhamdulillah. Kemudian ditopang juga dengan lingkungan yang alhamdulillah bersih, nyaman. Artinya zahir batin dia dapat lingkungan tersebut, dekat dengan masjid, orang-orang tuanya di situ juga mengarahkan kebaikan, kumpulan anak-anaknya juga kumpulan-kumpulan yang baik. Alhamdulillah, itu tempat yang jangan antum tinggalkan. Itu berarti lingkungannya sempurna. Ya, mudah-mudahan yang belum sempurna ya perjuangan. Ya, kita tidak bisa mengubah kampung orang, tidak bisa. Kalau saya dulu cuma satu aja tekad saya. Bagaimana saya balik dari pesantren, saya harus balik ke kampung saya. Tujuan saya cuma itu. Ya. Kalau mau cari nyaman waktu itu memang lagi nyaman-nyamannya di Jawa. Tanda ada tempat yang paling nyaman kecuali di Jawa. Nah, kalau udah sampai di sana, ketemu jalurnya, apa semuanya, kaya. Iya, betul. Nyaman. Karena ya memang tempatnya. Semua aksesnya sedap, apa semua, di Jawa. Tapi kita punya prinsip, saya selesai sekolah, selesai saya ngabdi, saya kepengen balik ke kampung. Saya bilang sama kawan-kawan saya pengen jadi ustadz kampung. Nah, saya pengen jadi ustadz kampung. Saya tahu kampung saya macam mana. Saya ngerti betul kampung saya seperti apa. Saya balik. Saya harus balik ke sana. Masalah dunia, masalah apa, saya serahkan sama Allah, kata saya. Kawan saya bermobil, apa semuanya. Dia hijrah. Bilang itu rezeki nanti. Ya. Nanti rezeki anak ada di sana. Ya, alhamdulillah ada gak? Kan begitu. Ya, ada gak mobilnya? Ada gak rumahnya? Allah tak tidur. Allah mandang dengan niat kita dengan niat kita bukan dunia, niat kita pure murni saat itu memang betul-betul berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga anak-anak kita, generasi bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka generasi yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi agama dan bangsa negaranya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.